Menikahi Habibah Syarifah itu sama dengan zina. Padahal kalau kita runut, tarik ke belakang ya, Habibah itu bukan Syarifah, bukan Sayyidah. Tidak nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Tidak nyambung sampai Duriyah Rasulullah, nggak nyambung. Tetapi ngakunya ya Syarifah, ngakunya Sayyidah. Nah ini yang harus diluruskan bersama. Fatwa dari Habib Utsman bin Yahya tentang batalnya pernikahan orang ajam selain Arab, selain Syarif, Habib, Sayyid, menikahi Syarifah, Habibah, Sayyidah, Afifah, ya, itu batal. Keterangan yang ada di dalam kitab fikih manapun yang menerangkan tentang jawaznya, kebolehannya, itu ditolak oleh beliaunya. Kami sudah membagikan Rad ala fatwa bijawazi nikahil a'jami lisyarifatil afifati, ini kepada panjenengan semua. Linknya di bawah video ini. Semuanya berhak untuk meneliti, untuk mengkaji, memutolaai, ya, mempelajarinya. Lil Habib Al-Allamah Utsman bin Abdullah bin Aqil ya bin Yahya, ya. Rahimahullahu rahmatal abror. Rahimahullahu, semoga Allah mengasihinya dengan kasih sayang yang sebaik-baiknya. Mufti Betawi, ya, bukan Mufti Betawi, Mufti Company Belanda. Mufti Company sudah bubar, Mufti Belanda saja. Mufti Batavia Belanda. Lah ini yang dijadikan alasan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mengatakan ke kita yang menyerang leluhur istrinya almarhumah, ya, mbahnya, ya, Mufti Batavia itu, dengan kata-kata kita ini merendahkan beliaunya. Kita hanya mengupas, ya, pemikiran-pemikirannya, fatwa-fatwa beliaunya, Habib Utsman bin Yahya. Rad ala fatwa ini kan jelas ada jejaknya. Ini disalin, ditulis kembali oleh beliaunya pada tahun 1891 Masehi, 1309 Hijriyah. Fatwa yang memperbolehkan orang selain golongan Habib, Syarif, Sayyid menikahi Habibah, Syarifah, Sayyidah itu ditolak oleh beliaunya. Dan itu dijalankan oleh klannya sampai sekarang. Padahal di Tarim, di Hadramaut sana itu tidak berlaku. Keputusan ini tidak baku, tidak mutlak, gitu. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf sendiri yang pernah ke Nusantara, ya, ke Indonesia kita saat ini, ya, itu pernah melerai, mendamaikan. Gara-gara ada kejadian di Solo itu, ada seorang Habibah yang dinikahi oleh orang India dan orang China itu. Itu kalau di Singapura orang India, orang China itu yang Muslim, tapi Syekh yang dari Sudan, ya, itu melarang menjalankan fatwa dari apa yang dituliskan oleh Mufti Batavia, yakni boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Syekh Ahmad Surkati gara-gara pecah kongsi, ya, di Solo ini, ya, karena memang dasarnya benar bahwa annal mar'ata idza asqatat kafa'atuha ma'awaliyiha al-aqrab jaza nikahuha mimman la yukafiuha walau biduni ridho baqiyati isobatiha. Jadi boleh-boleh saja asalkan ada ridho, ya,
saling mencinta. Itu nggak mengapa. Jadi tidak harus mutlak haram. Itu enggak. Ini namanya kasta-kasta seperti di India. Kasta Dalit itu nggak boleh menikahi kasta Brahmana, nggak bisa. Ya, melompat ke atasnya itu nggak bisa karena terhina. Kasta hina tidak boleh menikahi kasta mulia. Kalau Islam menerapkan sistem seperti ini, ya, itu hanya masuk dalam ranah sosial saja atau norma masyarakat setempat saja. Misalkan seorang laki-laki Jawa, Sunda, Madura, Dayak tidak boleh menikahi perempuan Papua misalkan. Itu hanya sekedar norma sosial masyarakat saja. Tidak perlu dihukumkan, apalagi hukum agama dan negara. Kalau klan Ba'alawi ini benar-benar selektif mengaturnya, sehingga ini diprotes sendiri oleh wanita-wanita di antara mereka. Di antaranya adalah Mbak Yu Rahmasarita Al-Jufri, kelahiran Surabaya, tahun 1975. Rahmasarita Al-Jufri itu marganya. Tapi Rahmasarita sendiri nggak tahu Al-Jufri itu bukan Duriyah Nabi, tapi ngakunya ya tetap kekeh Rahmasarita Al-Jufri itu Duriyah Nabi. Oleh sebab itu mohon didengarkan nggih, Dik Rahmasarita, kelahiran Surabaya, lulusan S1-nya Fakultas Hukumnya itu Universitas Airlangga. Sasana Hukum. Rahmasarita itu nggak setuju aturan seperti yang di buku dan bakukan ya oleh Habib Utsman bin Yahya seperti ini, didukung oleh Umal Ratos. Ini sangat mencederai ya, privasi wanita di antara mereka sendiri. Lah kalau wanitanya itu cantik, laris, manis, nggak mengapa. Kalau wanitanya kurang cantik, ya, nggak laku-laku sampai tua. Beliau sendiri, Rahmasarita, menjelaskan di videonya yang kami sertakan di link di bawah video ini, dengan simak lagi lengkap ya. Itu banyak yang sampai tua tidak menikah, ya gak laku. Kalau laki-laki kan wenang milih, kalau laris ya perempuan wenang nolak. Tetapi ya nggak milih, nggak nolak, nggak ada ya. Nggak ada yang memilih ya. Ini kan akhirnya tradisi seperti ini tidak cocok lagi di abad ini gitu loh. Abad 20 yang lalu ya nggak cocok, abad 21 ini ya nggak cocok juga ya, sejak dulu ya nggak cocok. Tapi oleh Ba'alawi ini dengan niat mau melindungi privasi duriyahnya sendiri, kesucian Ahlul Bait Nabi katanya, ya akhirnya ya itu yang menikahi harus Habib atau Syarif atau Sayyid. Padahal di Hadramaut sana tidak seperti ini. Di Tarim sana itu sendiri pernah ada kejadian kalangan Habibah itu dinikahi oleh marga Bahaswan, Bahanan. Bahanan itu bukan Ba'alawi, ya Arab Hadrami. Kalau di Indonesia ini ya Kiai Ali Badri Masyhuri, ya, bukan Kiai Ali Badri Zaini, beda. Kalau Kiai Ali Badri Zaini itu Auma Ikamra yang memusuhi kita, ya, Sakera Belanda, bukan Sakera pelawan Belanda. Kalau Ali Badri, Haji Ali Badri Masyhuri ya dari Pasuruan, itu istrinya juga berasal dari marga Ba'alawi, Alatas. Dan bahkan kawan-kawan yang sering kesini juga secara sembunyi-sembunyi ya istrinya dari kalangan Ba'alawi. Ada yang Al-Atas, ada yang Asegaf, bahkan yang mengelola ya ketakmiran Masjid Agung Sunan Ampel ya, yaitu ya istrinya berasal dari Ba'alawi. Ada yang istrinya Gus-Gus ya, Duriyah Mbah Said Ali itu ya banyak ada.
yang istrinya berasal dari marga Ba'alawi. Nah, melalui pertemuan live streaming malam hari ini, kami sarankan para kiai, ulama, ustadz, guru ngaji, tuan guru, abuya semua, nikahilah Habibah Syarifah Sayyidah itu. Nggak apa-apa, nggak haram. Jangan mengikuti fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Karena apa? Di dalam fikih Islamnya tidak seperti apa yang dituliskan di dalam rotnya Habib Utsman bin Yahya, seperti yang kita kaji bersama malam hari ini. Jadi kita ini memanusiakan manusia. Jangan sampai hak asasi wanita Ba'alawi itu tersia-sia. Ya, manusia itu secara psikologis yaitu ya butuh ya biologis, butuh hidup normal apa adanya. Ini yang terjadi pada Dik Rahma Sarita saja, ya belum yang lainnya banyak. Yang penting dinikahi suka sama suka sesuai dengan syarat sahnya nikah, sesuai dengan agama dan negara. Kalau ada yang memaksa untuk menceraikannya, memisahkannya, lawan saja. Lawan saja. Ini fatwa aneh dan nyeleneh, nggak perlu kita mentaatinya. Ini yang akan membuat perpecahan di antara kita, karena satu sama lainnya itu merendahkan, tidak sama kastanya. Apalagi yang paling ekstrim itu di fatwa ini ya sama dengan zina. Menikahi Habibah Syarifah itu sama dengan zina, padahal kalau kita runut tarik ke belakang ya, Habibah itu bukan Syarifah, bukan Sayyidah. Tidak nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Tidak nyambung sampai Duriyah Rasulullah, nggak nyambung. Tetapi ngakunya ya Syarifah, ngakunya Sayyidah. Nah ini yang harus diluruskan bersama. Kalau istrinya UAS nih? Kalau istrinya Ustadz Abdus Somad Jombang itu Barabut, tapi kok ada yang memanggilnya itu Syarifah Barabut. Tapi kalau Barabut itu mungkin saudaranya Ba'abut itu Ba'alawi, tapi kalau Barabut tulisannya itu Barobut. Di Jombang itu memang ya ada itu. Ya, katanya kalau Syarifah ya berarti Ba'alawi kan gitu. Kalau Syarifah Ba'alawi berarti. Banyak suami-suami yang terkontaminasi istri Ba'alawi sehingga pendiriannya pelin-pelan ya, tidak bisa mengatakan kebenaran ya, yang hakiki ya, berdiri di atas dua kaki apalagi ditambah lagi dua tangan ini yang akhirnya ya podo benere kabeh, akhirnya seperti ini. Sama seperti apa yang disampaikan ya oleh Kang Mas Haji Ali Badri ya, kadang-kadang ya kurang konsisten ya dalam sikapnya dalam perjuangan ini. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama. Rad ala fatwa bijawazi nikahil ajami li syarifatil afifati. Berarti kalau ada kiai menikahi Syarifah Ba'alawi berarti zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasara syari'ata nabihi biqawati'il hujaji wal barohini. Ini gampang, karena ini yang nulis Habib Utsman bin Yahya sendiri. Bahasanya nggak terlalu banyak tercampur dengan bahasa pasaran terkini. Nanti panjenengan baca sendiri. Intinya setelah muqaddimah amma ba'du faqadib tulia fi hadzal zamani nasun mimman aradallahu khidlanahum. Faqadi betala, ya faqadi betala fi hadzal zamani nasun mimman aradallahu khidlanahum, atau faqadi betulia dimabni majhulkan. Faqadi betulia monggo teman-teman den coba fi hadzal zamani ing dalem iki zaman
sapa nasun menungso mimman gambare sangga wong aroda kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah khidlanahum ing ngasorake nas bibu gede ahli baiti Rasulullah kelawan benci sengit keluarga daleme Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal istighfafi lan ngremehno bihim kelawan ahlul bait. Nah ini gampang artinya. Okay. Terus berikutnya bahwa secara umum menurut hukum fikih kita ada keterangan tentang dibolehkannya annal mar'ata idza asqatat kafaatuha ma'awaliha al-aqrab jaza. Boleh menikahinya mimman la yukafiha walau bidun ridho bagiyati sobati, walaupun tidak disetujui oleh kerabat-kerabatnya. Lah ini dalilnya dari mana? Wahtajja aidon bi zawaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ala Ummi Kulsum binti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu juga menikahi putrinya Sayyidina Ali yang bernama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum yang syarifah. Wong anaknya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu ada 5. Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum, dan Muhsin. Kalau Muhsin ini keguguran. Ummi Kulsum, Zainab, Husain, Hasan. 5 sebenarnya. Anaknya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah binti Rasuli. Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum, Muhsin. Yang Muhsin keguguran. Ummi Kulsum ini dinikahi oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau orang Syiah itu menuduh Sayyidina Ali itu bermusuhan dengan Sayyidina Umar itu salah. Ini hanya sekedar fitnah. Karena dendamnya orang-orang Majusi, ya, Persia yang dikalahkan, ditundukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya gabung wilayahnya menjadi wilayah khalifah Islam pada waktu itu, sehingga balas dendam ya, kaum-kaum Majusi itu sampai sekarang berkamuflase menjadi Syiah Imamiyah, Syiah gulat yang benar-benar radikal ya, mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman itu dikata-katai dengan kata-kata yang tidak pas ya, penuh dengan kandungan fitnah dan pemecah belah. Padahal Sayyidina Umar itu ya menikahi anaknya Sayyidina Ali sendiri. Bahkan keturunannya Sayyidina Ali itu ada yang bernama Umar Al-Atraf. Lah kalau Sayyidina Ali benci dengan Sayyidina Umar ya nggak usah ngasih nama Umar. Nah ini kan nggak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itu saking bencinya ya, Syiah itu kan ya perpecah belah itu. Jadi ada dalilnya. Kanjeng Nabi saja itu juga menikahkan kedua putrinya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan Bani Hashim, tapi ya punjernya nanti ke Abdul Manaf, ya Quraisy sama, tapi bukan segolongan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, bukan. Sayyidina Affan dari dinasti Umayyah, sama dengan musuh bebuyutannya Imam Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dinasti Bani Umayyah. Sayyidina Utsman bin Affan itu. Yang pertama Ruqayyah binti Rasulillah. Ini sempat memiliki anak ya, Amr sama Abdullah, tapi meninggal pada waktu masih kecil. Terus setelah Ruqayyah meninggal ya, pada waktu bebarengan dengan perang Badar, Sayyidina Utsman perang Badar tidak ikut ke medan perang karena istrinya sedang sakit. Ruqayyah ini meninggal, lalu dinikahkan lagi oleh Rasulullah, mendapatkan Ummi Kulsum binti Rasulullah. Jadi Dun Nurain yang memiliki 2 cahaya, putri-putri Nabi kita. Sayyidina
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu ya menikahkan putri-putrinya, mendapatkan ya Sayyidina Utsman bin Affan yang bukan dari Bani Hashim. Begitu juga Sayyidina Ali yang menikahkan putrinya Ummi Kulsum, nanti namanya sama, Ummi Kulsum dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu istrinya ya banyak, ya ada 9 istrinya. Ya termasuk sudah tua, menikahnya masih muda ya. Tujuannya untuk ngeraketno perseduluran. Ada yang mengatakan penafsiran ya dari Syiah ya itu ya beda-beda. Menurut Ahlussunnah standar ilmiah sesuai dengan ayaniyah, kenyataan. Tapi kalau menurut Syiah, oh itu bukan anaknya Imam Ali. Itu anaknya Asma. Ya, itu asli anaknya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal kan mantan istrinya dinikahi oleh Sayyidina Ali dengan membawa anak gawan ini, Ummi Kulsum ini. Oh, macam-macam. Macam-macam itu, macam-macam orang Syiah itu begitu. Jadi intinya dalil ya, hujjahnya itu ada pada Sayyidina Umar bin Khattab yang menikahi Ummi Kulsum binti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lah ini disalahkan ya oleh Habib Utsman bin Yahya, halaman 2 ya. Pertama ini covernya halaman 2, jangan baca annal mar'ata idza asqatat kafa'atuha ma'awaliha al-aqrab jaza nikahuha mimman la yukafiha walau biduni ridho bagiyati sobatiha. Ini dalilnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang menikahi putrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus berikutnya, ketika ada keterangan seperti ini, maka ada permohonan halaman 3, Shaqifah 3, lembar ketiga, dengan simak summa talaba minni an atakallama ala ma fi hadzal ifta min sihhatin wa ghairiha. Lalu ini diterangkan, lalu karena kasus-kasus seperti ini ada orang yang meminta kepada kami, yakni Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi ya, untuk mengeluarkan fatwa ya ala sabilil mudzakarah la li talabil fatwa. Artinya untuk membahasnya, tidak untuk mencari fatwa tapi untuk membahasnya, tetapi intinya ya sama dengan fatwa. Fa'aqulu musta'inan billahi wa mustamidan minhu at-taufiq lis-shawab. Yattadhihu al-kalam ala ifsadi hadzal ifta bi thalathati wujuh. Menjawab fatwa seperti yang keterangan di atas tadi, Habib Utsman bin Yahya akhirnya membahas ini dengan 3 jalur. An-nastidlala sahibil ifta bi dhahiri nususil fuqaha al-madhkurah bi jawazi nikahis syarifah bi rajulin ajami. Ajam itu ya pokoknya non-Arab. Non-Arab ya termasuk ya kiai atau ulama atau pengusaha. Suaminya Rahma Sarita itu ya bukan Sayyid Syarif Habib, bukan, pengusaha. Yang pertama cerai, tapi yang kedua ini bertahan sampai punya anak 2. Yang pertama punya anak 1, Rahma Sarita itu, tapi dipisahkan oleh mantan suaminya, dibawa ke Pekalongan anaknya, semata wayangnya itu. Jadi Rahma Sarita itu sebenarnya menderita. Oleh sebab itu Rahma Sarita bergabung dengan kita untuk membela hak asasi wanita dari kalangan panjenengan di Ba'alawi, supaya mereka Habib-habib itu mendengarnya. Kalau yang menyampaikan itu dari kalangan kalian kan ya enak itu ya, bisa ada harapan diterima, ada jeritan dari wanita-wanita ala Ba'alawi di mana-mana. Ini kalau nggak ada yang menyuarakannya ya nanti terus-terusan akan begini saja, nggak ada perkembangan kemajuannya itu. Ya ini, tadi ada 3 jalur dasar penolakan yang disampaikan oleh Habib Utsman bin Yahya yang dibela-bela oleh klan Ba'alawi sampai dibela lagi oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dengan membabi buta itu. Nah ini lawang Habib itu bukan syarifah, bukan syarif, bukan sayyid. Jadi kalau menurut saya pengumuman boleh nikahi saja, nggak ada yang mengharamkan. Yang penting suka sama suka,
dan ada walinya. Nah, walinya kalau nggak rela, yo bawa lari saja. Yang penting masafatul qasri dengan nikah hakim. Ya, tapi kalau bisa tetap dirayu saja. Oleh sebab itu harus disadarkan. Habaib ya laki-laki kan mestinya, ya bapak-bapaknya calon Syarifah Habibah itu ya harus sadar bahwa itu nggak ada hukum-hukum haram dinikahi oleh non Balawi, non Habib, non Syarif, itu nggak ada itu. Nggak ada hukumnya, itu mengada-ada. Buatan internal mereka saja, Balawi itu. Jadi, nggih, para Habib semua lawan fatwa Habib Utsman bin Yahya ini. Nggih. Nggak bener itu, nggak bener. Kanjeng Nabi nggak segitunya, Sayyidina Ali nggak begitunya, dinut sopo loh. Quran ya nggak menerangkan seperti itu. Ya. Jangan eksklusif. Kok enake Habib itu yang telecek mengawini non Syarifah alias wanita pribumi sebanyak-banyaknya. Terus akhirnya kalau kiai ngawini Habibah itu nggak boleh, dihukumi haram. Kok enake wong urip dipenake dhewe itu. Pek menangi dhewe namanya itu. Pek menangi dhewe. Ya kalau yang Habibahnya itu cantik menawan nggak masalah. Ini sih nggak begitu cantik itu nggak laku. Ya karena aslinya ya Habibah itu juga kepingin merdeka. Siapa yang bisa membebaskan ini? Gitu. Kalau nggak kita, mau dari kalangan mereka ya eksklusif seperti itu, tertutup, ya, sama dengan kalau sinyal itu analog. Ya. Wah sekarang itu sinyal sudah digital ya, masih analog terus, masih klenik klasik, ya. Masih kolot, lainnya begitu, masih kolot. Jadi jangan begitulah. Nah, Habib Utsman bin Yahya yang kemarin menuntun syahadatnya di Ruben Onsu, ya itu kan ya istrinya ya Kartika Putri itu siapa? Ipeh itu ya bukan Syaripeh. Ipeh itu ya Kartika Putri itu ya wong Tegal Pekalongan sana. Nyong dulu sebelum jilbaban itu Ipeh itu ngomong yang nyang yang ngumbar aurat semuanya. Kok enak men? Dulu yang dinikahi Habib Utsman bin Yahya kan dari Habibah ya. Sekarang malah milih yang non Habibah. Oh boleh, nggak apa-apa. Menurut hukum Islam itu boleh. Oh pada senengnya kok. Siapa yang melarang? Yang penting sesuai dengan syarat sahnya nikah. Oleh sebab itu para pengusaha-pengusaha yang bukan dari kalangan Balawi, ayo nikahi saja itu Syarifah itu, Habibah itu. Jangan percaya fatwa-fatwa seperti ini. Okay. Jadi ada 3 jalur yang menjadi alasannya Habib Utsman bin Yahya melarang ya dan menolak fatwa bijawazin nikahi alaiha itu. Hadisnya diutarakan mau balu aqwamin yudunani dan seterusnya. Oh boleh hadis ya wakeh. Hadis kepentingan ini namanya hadis politik. Yang mementingkan golongannya banyak ya. Kalau mau ngambil hadis yang membela klan kita juga banyak sebenarnya. Nah ini terus berikutnya halaman 4 terus halaman 5 ini jenengan baca sendiri, nanti kalau saya bacakan semua waktunya nggak mencukupi. Ini mengecam ya orang yang berfatwa memperbolehkan menikahi Syarifah itu menikahi Syarifah itu. Berikutnya sampai halaman banyak ini. Gampang kok. Nanti para kiai, para ulama semua kan tahu. Sampai 3 jalur. Innal ihtijaj bi tazwiji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibnatahu Umma Kulsum min Sayyidina Umar bin Khattab faqad ajabu anhu bi ajwibatin min dzalika qulu alama al-asghar fi fatawihi. Terus berikutnya halaman 8 ini kesimpulannya ya. Fatahsulu min hadhil aujuh ats-tsalatah allati dzakarnaha annahu la yajuzu nikahus syarifah mimman la yukafiya fin nasabi mutlaqan. Wah ini loh. Ini jenengan buka halaman 8 Syarifah 8. Jadi hasil dari kesimpulan 3 alasan di atas tadi itu ya ini tidak boleh tetap mutlak tanpa alasan, tapi sebenarnya masih ada molor mungkret
hukum karet di bawah ini. Wa inna man zawwajaha minhu mimman lahu wilayatun alaiha fahuwa asin akin li aslafihi qati'un li arhamihi la yaslamu min raihatid dayuthah. Seorang wali yang menikahkan putrinya dari kalangan Ba'alawi atau Habibah ya, maka dia durhaka, asin atau asyun, aslinya kan asyun nanti asin. Nanti bukan asun, nanti fahuwa nanti kan khobar, nanti asun bukan asun, asin, aslinya asyun, akin nanti akun, bukan akun. Jadi kalau terkait seperti ini, akin, aslinya akiyun. Akin ukukul walidin, berani, berarti durhaka, bermaksiat, berani kepada leluhurnya li aslafihi, dan telah memutus tali silaturahmi dengan leluhurnya. Nah, ini ancamannya seperti ini loh. Bahkan nanti Allahumma illa. Nah, ini ada hukum karet ini. Allahumma illa idza tahaqqaqat al-mafsadah ka khaufiz zina. Lah, pakai ini saja. Oleh sebab itu saya menyarankan kiai, tuan guru, buya semua, pengusaha semua, nikahilah habibah semua itu. Itu bukan syarifah, bukan sayyidah itu. Ya, kalau mereka mengaku syarifah, sayyidah, oke, nggak apa-apa, boleh, daripada zina. Illa idza tahaqqaqat al-mafsadah, kecuali jelas terlihat mafsadah, kerusakan seperti khaufiz zina, khawatir nanti pergaulan bebas, ya, perzinahan, ya. Walam yujad man yahsunwa, dan tidak ditemukan orang yang melindunginya min abna'i jinsiha, ya, dari golongan mereka Ba'alawi itu nggih. Faya juzu lid-darurati ka'aklil maitati lil muttari irtikaban li ahwanis syarraini wa akhafil mafsadataini. Ya, ini jadi disamakan seperti makan bangkai yang tidak disembelih. Jadi Kiai Haji Ali Badri Masyuri itu ya seperti makan bangkai. Mohon maaf. Tuanya. Oleh sebab itu Kiai Haji Ali Badri itu selalu mengutip dalam kitab Al-Istizatah min Akhbaris Sadah halaman 1360-an itu ada keterangan memang di situ. Beliau berjuang menolak mentah-mentah fatwa ini ya, karena memang beliau menikahi syarifah atau habibah sendiri. Oleh sebab itu salam buat Kiai Haji Ali Badri dan istri ya. Istri jangan berani sama suami, kalian itu bukan cucu Nabi. Ngapusi. Ya harus taat dengan suamimu. Ya walaupun Kiai Haji Ali Badri itu ngakunya asmaul yang saya batalkan ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan tetap suami. Seandainya Allah menghalalkan manusia sujud di hadapan sesamanya, maka akan diperintahkan istri untuk sujud di hadapan suaminya, karena saking begitu besar tanggung jawab suaminya terhadap istrinya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali berani dengan suami. Sing uripmu ya di situ ya. Begitu juga kiai-kiai lain yang istrinya berasal dari Habibah Al-Atos, Barabut. Jangan malah mengikuti istri ya, jangan begitu nggih. Jadi illa idza tahaqqaqat al-mafsadah ka khaufiz zina walam yujad man yahsunuha min abna'i jinsiha fayajuzu lid-darurat tubihul mahdurat. Ini berarti ya hampir sama seperti makan daging babi itu. Ya, ini ada berita terbaru ya. Di Papua itu 11 pencari emas di sana dibantai ya, oleh KKB ya. Senjatanya itu dari mana? Di Bojonegoro. Kemarin kan ketangkap ya, Jawa Timur bagian barat perbatasan dengan Jawa Tengah. Bojonegoro ternyata ya beli senjata dari sana, dan sebagian beli senjata dari Moro, dari Filipina sana. Oleh sebab itu jangan kita terlalu takut dengan hak asasi manusia versi PBB sana. Korbannya nanti ya sipil dan tentara polisi kita. Tegesi saja, Bugot itu bisa dibunuh. Terjunkan saja FPI kalau bisa ke sana. Jangan FPI itu musuhi kita. FPI yang kelahiran kembali dari front pembela Islam ke front persaudaraan Islam itu harusnya itu membela saya, membela Kiai Haji Maduddin Usman, Gus Abbas, Kiai Haji Syarif Rahmat, Roma Irama,
Ustadz Suparman Abdul Karim, Romo Kiai Joko Sahmat, dan lain-lain, KRT Fakih, Tubagus Nurfadil, Kiai Fuad Pleret, dan lain sebagainya. Harusnya karena apa? Dulu ketika ada aliran sesat, ya, itu FPI tampil di depan. Jenengan masih ingat kan peristiwa Ahmadiyah di Cekesik itu ya? Orang dipentungi sampai mati gara-gara keyakinan agamanya. Siapa yang mentungi? FPI kan? Harusnya FPI mentungi Habib Ba'alawi itu, keyakinannya sesat ya. Ini nggak sesat. Ceramahnya ngawur, ngelindur ya. Apalagi yaitu tadi yang saya sampaikan di Muqaddimah, kalau mau ada musibah, Allah yang Maha Rahman itu harus izin dulu. Gempa Bogor itu kalau Kutub Ba'alawi nggak ngasih sih nggak jadi. Jadi semua itu harus ada ACC Wali Kutub Ba'alawi itu. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya saya nggak berani bicara. Jadi ini tadi dianggap fayajuzu lid-darurat. Dalam istilah kamus usul fikih itu kan ada ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang sebelumnya menjadi diperbolehkannya. Irtikaban li ahwanis syarra ini daripada nanti ada dua keburukan yang menimpanya, lebih baik salah satunya saja itu. Jadi nanti kalau sampai nggak punya anak ya, umur menepus seseorang itu 45 tahun ya, wanita-wanita Habibah itu ya, perempuan-perempuan Ba'alawi itu kan ya paling 45 tahun sudah menepus, nggak punya anak lagi. Terus ya emang waktunya sia-sia, menunggu dan menunggu. Kalau menunggunya lagu Haji Roma Irama sih nggak masalah, menunggu jelas ada yang ditunggu ya. Lah kalau menunggu dari kalangan Habib Ba'alawi sendiri, terus Habib ini sendiri juga kulinon dawir, nggak punya pekerjaan, nggak bisa mencukupinya, ya untuk apa itu? Lebih baik menikah dengan sesama laki-laki pribumi yang gelem gojek, gelem jadi tukang, jadi buruh, jadi pegawai, jadi pekerja apa saja yang penting halal. Ya nggak masalah. Nah, tapi ya itu tadi pesan saya, Habibah itu jangan mengaku setelah dinikahi ya oleh ajam, oleh pribumi terus merasa lebih tinggi dari suaminya. Jangan. Irtikaban di ahwanis syarra ini wa akhfil mafsadata ini wa annal ifta bijazima wara'a hadza batilun. Ini jadi alasan tadi yang memperbolehkan menikahi Habibah masalah kafah itu yang penting ada ridho ya dari keluarga dekat kerabatnya, ya itu dibantah oleh Habib Utsman bin Yahya bahwa fatwa itu wa annal ifta bijazima wara'a hadza batilun mardudun bil aujuhis salasah allati dzakarnaha. Nah ini bal sahibuhu mutasabbabun fi jur'atin nas alal istighfar bidzurriyati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Halaman 8. Jangan teruskan sendiri sampai akhir halaman 9. Naqala dzalika al-abdul dzalil Utsman bin Abdullah bin Aqil afallahu anhu amin summan tamma. Nah, sempurna menyalin tulisan ini fi Ramadan tanggal 19 tahun 1305 Hijriyah. Itu kalau dikonversikan ke Masehi ya 1890-an ya. 1890-an. Dengan konversikan sendiri ke Miladiyah atau Masehiyah atau tahun yang biasa ya kita pakai untuk bekerja sehari-hari itu. Nggih. Hati Utsman bin Abdullah bin Aqil ya bin Yahya itu. Nggih, bin Yahya itu. Habib Mufti Batavia Belanda. Bukan Mufti Batavia Indonesia Nusantara, bukan. Jadi ini 9 halaman bukti bahwa Habib Ba'alawi itu masih memegang teguh peraturan ini sampai sekarang. Sebab itu ini harus kita luruskan bersama. Ini tidak benar. Kanjeng Nabi tidak sebegitunya. Sayyidina Ali yang katanya leluhurnya Alawiyin itu juga tidak seperti ini. Sayyidina Ali juga menikahkan putrinya Ummi Kulsum, mendapatkan seorang laki-laki khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab.
ya. Walaupun nanti ada bahasan itu paksaan, wong kakek-kakek kok menikahi anak-anak lah, ya itu bahasan, pokoknya yang penting menikah. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga tidak dendam dengan Sayyidina Umar. Wong keturunan Sayyidina Ali ada yang bernama Umar Al-Atrof itu. Jadi salah besar. Tapi kalau Ba'alawi itu biasanya jarang pakai nama Umar, apalagi Syiah. Jadi kalau Umar Mutohar itu saya kurang percaya itu kalau Ba'alawi. Umar jarang sebabnya. Ya, kayak misalkan yang sekarang dari Darul Mustafa Tarim itu, Habib Umar bin Hafid ini ya, jarang sebenarnya. Ba'alawi itu kan ya versi Syiah ya, hampir sama. Jadi jarang ada nama Umar itu. Oleh sebab itu, kalau memang ada nama Umar bin Hafid ya, keturunannya Abu Bakar bin Salim ya, itu berarti ya Sayyidina Umar ini ya, namanya masih diabadikan oleh duriannya Ali, ya, apalagi duriannya Alwi bin Abdillah atau Ubaidillah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya 9 lembar saja, sama dengan video yang di bawahnya, jangan ikuti sendiri sampai tuntas nanti setelah usai acara ini, yakni Rod itu menolak ala fatwa, menolak atas fatwa yang memperbolehkan menikahinya orang ajam mendapatkan perempuan syarifah al-afifah yang terjaga. Kalau syarifah yang tidak afifah, ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Jadi kan tidak semua, ya semua kan ada orang baik, ada orang buruk di mana-mana, sama saja. Sebab itu penting, ini jeritan hati, hak asasi wanita Ba'alawi. Kalau pakai ini semua, nggak laku-laku. Sampai tua, nggak punya keturunan, nggak punya anak. Ya, kasihan. Ini contohnya, di era Mas Sarita, kelahiran Surabaya 75. Umurnya sekarang 50 tahun. Itu ya sebenarnya menjerit, tetapi justru beliau diserang oleh kawan-kawannya dari klan Al-Jufri, Al-Atos, dari apalagi Al-Idrus itu. Ustadzah Kalimah Al-Idrus yang gedabrus sama yang sering ceramah nggak terlihat wajahnya itu ya sama. Ya. Lebih cerdasan Rahmat Sarita ini, ya walaupun tidak semuanya ya. Rahmat Sarita masih mengaku cucu Nabi kita. Ya, masih cerdasan Najwa Shihab juga. Karena Najwa Shihab tidak banyak mengarang khurafat, cerita-cerita yang tidak ilmiah ya. Halimah Al-Idrus itu ya begitu cerita-ceritanya kan mesti aneh-aneh itu. Jadi ini mufti Betawi. Habib Utsman bin Yahya. Ini untuk bukti. Kalau jenengan nggak bisa download di link haizin.com yang kami sertakan di bawah video ini, bisa menghubungi kami untuk kami kirim file PDF-nya untuk jenengan print, ya, menjadikan bukti. Ini disalin sendiri oleh beliaunya.